Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maba'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Hari ini kembali kita bisa tergabung pada kajian rutin Las Jubri Sodakot. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga umatnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir hayat. Perkenalkan, saya Yanuar dari Lasyur Bisodakot yang insya Allah akan memandu kajian pada siang hari ini. Insya Allah kajian pada hari ini dengan tema ketentuan wasiat dan hibah dalam syariat bersama guru kita Al-Ustadz Ervan Doni LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Amil Zakat Jurbi Sodakot, bekerjasama dengan Koperasi Mitra Inaya dan Koperasi Lariba Solusi Indonesia, serta Sekolah Islam Arkan dan KPMI Kota Bekasi. Las Juri Sodakot merupakan lembaga amil zakat resmi berizin Basnas dan Kementerian Agama yang didirikan dan dibina oleh Ustadz Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala sejak tahun 2018. Lasyur Bisolakot merupakan bentuk ikhtiar untuk membantu kaum muslimin dalam menghitung dan menyalurkan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Lasyur Bisolakot mengusung semangat menumbuhkan kesejahteraan umat dan program unggulan diantaranya pilar pendidikan seperti program beasiswa SD sampai S3, pilar sosial kemanusiaan seperti program santunan kebutuhan pokok untuk fakir miskin, pilar dakwah Islam seperti program dakwah dan kajian Islam yang salah satunya adalah program kajian yang kita nikmati pada hari ini. Kami mengajak jemaah sekalian untuk berzakat dan berdonasi melalui Lasjur Bisodakot untuk mendukung perjuangan kami dalam program dakwah, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi mustahik yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Alhamdulillah, kita sudah tergabung dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, suaranya kurang begitu terdengar Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah tema kita pada hari ini terkait dengan ketentuan wasiat dan hibah dalam syariat. Dan kepada Bapak Ibu, insya Allah dapat memanfaatkan sesi bertanya dan berdiskusi langsung dengan Ustadz dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau komentar di ruang Zoom ini dengan format nama, kemudian kota domisili dan pertanyaan. Baik, tidak lama lagi mungkin kita langsung berikan waktu kepada Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Yanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Eh, Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam kajian pada kali ini membahas tema tentang ketentuan wasiat serta hibah di dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami hukum Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang banyak masalah wasiat dan hibah ini ya kepada orang tua kepada anak ahli warisnya atau anaknya sering kita dapati di masyarakat beberapa kekeliruan. Banyaknya yang mewasiatkan harta warisan kepada anaknya. Ya, apakah dibolehkan atau tidak di dalam syariat Islam. Maka oleh karena itu kita akan bahas pada kajian kali ini tentang ketentuan Islam berkaitan dengan wasiat dan hibah. Wasiat secara bahasa yaitu artinya dalam bahasa Indonesia bermakna perintah
dan nasihat. Ya. Jadi bisa bermakna perintah dan bisa juga bermakna nasihat atau berarti juga pesan. Adapun secara istilah atau terminologi artinya adalah menyerahkan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain, yang mana berlakunya pesan tersebut, pemberian harta tersebut setelah orang tersebut wafat. Ya. Baik yang dipesankan itu berupa harta, materi maupun bentuk manfaat. Ya. Jadi pemberian yang berlaku setelah orang itu wafat. Nah, ini yang sering dilakukan orang tua, berpesan kepada ahli warisnya, nanti kalau bapak meninggal, rumah ini untuk anak pertama, rumah ini untuk anak kedua. Nah, itu yang banyak dilakukan masyarakat kita. Adapun anjuran wasiat ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kalian datang tanda-tanda maut, tanda-tanda akan meninggal. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat ya, untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, yang baik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menganjurkan agar seorang itu berwasiat ketika dia meninggal. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 106 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dzawa adli minkum. Nah, di sini Allah memberikan eh, ketentuan hukum cara berwasiat. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kalian menghadapi kematian dan ia ingin berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ya, anjuran bahwa kalau ingin wasiat itu, ya hendaknya ada saksi dua orang. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubah indahu. Nah, ini juga ya, ketentuan Nabi yang mengatur tentang wasiat. Maka Nabi mengatakan tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, hendaklah dia menulis wasiat tersebut. Jangan sampai dia sudah berlalu 2 malam, sedangkan wasiatnya belum dia tulis. Menunjukkan ya bahwa kalau ada yang ingin disampaikan ketika khawatir dia akan meninggal, ya maka segera dia menulis wasiat tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa wasiat itu bisa diucapkan, bisa juga ditulis, dan keduanya dengan cara ada saksi dua orang. Nah, kemudian hukum wasiat itu bagaimana dalam syariat Islam? Setelah kita mengetahui dalil Al-Quran dan Sunnah tentang wasiat, maka para ulama membagi wasiat itu hukumnya menjadi 5 hukum. Yang pertama, hukumnya wajib. Wasiat itu wajib.
Apabila dia tidak berwasiat, dia akan berdosa. Kapan wajibnya? Yaitu dalam keadaan mempunyai kewajiban yang dikhawatirkan kok tidak dilaksanakan atau kewajibannya tidak terlaksana kalau dia tidak berwasiat. Ya, maka hukum dia menyampaikan wasiat ini hukumnya wajib, kalau tidak dia berdosa. Apa contohnya kewajiban yang harus dia tunaikan? Ya, contohnya seperti adanya titipan orang kepada dirinya dan dia akan meninggal, maka wajib dia menyampaikan titipan tersebut. Atau contoh yang lain, ya, dia memiliki hutang baik kepada Allah, misalkan zakat yang belum dia tunaikan, atau dia sudah wajib haji tapi belum melaksanakan ibadah haji, ya, atau hutang kepada manusia, misalkan ada cicilan hutangnya belum lunas, maka ini hukumnya wajib dia berpesan kepada ahli warisnya, kalau tidak dia berdosa. Kenapa? Karena kalau dia tidak berpesan wasiat, maka kewajiban ini akan tidak terlaksana, dia berdosa. Yang kedua, menjadi sunnah, ya, bila wasiat itu diberikan kepada kerabatnya, ya, atau kepada orang miskin. Contohnya dia mengatakan, nanti setelah saya meninggal, ya, tolong berikan sebagian harta kepada orang miskin atau orang-orang yang soleh atau para penuntut ilmu agama, ya. Nah, maka ini merupakan sunnah. Yang haram berikutnya, yang ketiga, wasiat berubah menjadi haram bila ditujukan pada hal-hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat yang dilarang dalam syariat Islam. Kemudian makruh, ya, berubah menjadi makruh wasiat tersebut bila orang berwasiat itu hartanya sedikit padahal ahli warisnya banyak, ya, yang membutuhkan harta. Nah, ini makruh dia untuk berwasiat. Yang lebih baik dia meninggalkan hartanya tersebut menjadi harta warisan. Begitu juga dia mewasiatkan hartanya kepada orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang dia berikan pada orang-orang yang sering bermaksiat pada Allah. Maka ini makruh. Nah, berikutnya yang berubah menjadi mubah atau dibolehkan bila ditujukan kepada karib kerabatnya, keluarganya, atau tetangganya, ya, yang mana penghidupan mereka tidak kekurangan, maka ini hukumnya boleh saja, yang mubah. Kemudian wasiat ini supaya sah tentu ada rukunnya, yaitu orang mewasiatkan dan orang diwasiatkan dan hartanya, ya. Kemudian juga syaratnya supaya wasiat ini sah di dalam syariat Islam. Yang pertama, tidak boleh wasiat tersebut melebihi dari sepertiga total hartanya. Ya, jadi hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari total hartanya. Berdasarkan hadis yang mana salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah, bernama Sa'ad, meminta izin pada Nabi ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Maka Nabi hanya mengizinkan dia mewasiatkan sepertiga dari total hartanya. Kemudian yang kedua, cara wasiat ini supaya dibolehkan, tidak boleh, ya, wasiat ini diberikan kepada ahli waris. Jadi kerabat yang tadi kita sebutkan, selama kerabat itu bukan ahli waris. Kalau dia ahli waris, maka ini bertentangan dengan hukum warisan, yang mana warisan sudah Allah tentukan pembagiannya. Eh,
Saya mohon izin ya pindah tempat sebentar. Kayaknya nih di sini suaranya berisik ya. Sebentar ya. Ya, baik Ustaz. Insyaallah. Ya, jadi yang kedua, syarat wasiat itu supaya sah, tidak boleh untuk ahli waris. Ya. Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Kemudian kita masuk pada pembahasan hukum tentang hibah. Ya. Maka adapun hibah, ya, pemberian seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup. Nah, jadi perbedaan antara wasiat dengan hibah, yang pertama bahwa hibah itu diberikan ketika seorang tersebut dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat. Adapun wasiat, ya, eh, yang mana sahnya berlakunya wasiat itu ketika orang itu meninggal. Jadi pemberiannya itu diberlakukan ketika dia sudah meninggal. Nah, ketika dia masih hidup dan hibah itu diserahkan langsung, berarti itu hibah. Ya. Atau seorang tersebut wasiat itu ketika dia memberikan harta ketika dia sudah akan meninggal. Nah, itu dianggap sebagai wasiat. Seperti sahabat Nabi tadi yang kita katakan dia merasakan di waktu sakitnya akan meninggal dan dia mengatakan ya akan berikan hartanya. Berarti ini jatuhnya adalah wasiat. Sedangkan hibah ketika dia dalam keadaan sehat. Ya. Yang kedua, perbedaannya bahwa hibah itu agar sah langsung diserah terimakan ketika itu. Ya, maka kalau hibah, kalau hanya ucapan, misalkan ini untuk kakak, ini untuk adik, tapi tidak diserah terimakan, maka dia batal. Ya, maka berubah menjadi wasiat dan wasiat itu tadi yang kita katakan tidak berlaku kalau ternyata diberikan kepada ahli waris. Sedangkan wasiat penerimaan setelah terima setelah seorang meninggal. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan ketiga bahwa wasiat eh, tadi yang kita katakan tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, harus kurang dari sepertiga. Sedangkan hibah boleh lebih dari sepertiga. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya bahwa wasiat itu bahwa wasiat itu dilaksanakan setelah pembayaran hutang. Jadi harta peninggalan itu dibayarkan dulu hutang-hutang, baru dilaksanakan wasiat. Adapun hibah, ya, maka pelaksanaannya langsung saat ketika diucapkan. Nah, hukum tambahan dalam masalah hibah, eh, apakah boleh dalam hibah kepada anak-anak membedakan, ya, sebagian anak diberi hibah, anak yang lain tidak. Misalkan anak pertama dikasih rumah, anak kedua nggak dikasih rumah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Maka ya Imam Bukhari mengatakan jelas dan juga Tawus serta Thauri dan Ahmad dan Ishaq mengatakan bahwa tidak boleh, ya, dan hukum hibah ini batal. Misalkan seorang anak pertama sudah dikasih rumah, anak-anak lain nggak dikasih rumah, maka ini batal hibahnya. Ya. Dan Wan Ahmad tasihu wa yajibu an yurja. Adapun Imam Ahmad mengatakan sah, tapi wajib untuk dibatalkan. Ya, kalau sahnya sah, tapi sebaiknya itu dibatalkan. Ya. Kemudian berikutnya
cara pembagian hibah kepada anak-anak itu, apakah laki-laki dan perempuan sama pembagian hibah atau boleh berbeda? Ya, maka jumhur ulama mengatakan bahwa taswiyah mustahabbah dianjurkan sama. Ya. Fa'in fadala ba'don sohal ma'al qaroha. Kalau seandainya sebagian lebih banyak bagiannya dari yang lain, maka ini sah tapi makruh. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Sedangkan eh, sebagian ulama warojih yaitu wujub taswiyah. Pendapat yang lebih kuat ya bahwa wajib hibah itu kepada anak harus sama ya, dan tidak boleh berbeda ya. Baik berbedanya itu sebagian dikasih sebagian enggak atau pembagiannya itu tidak sama. Dalil pendapat yang mengatakan harus sama yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Nu'man ya. Yang mana Abu Nu'man datang kepada Nabi SAW untuk menjadikan Nabi sebagai saksi ya, yang mana dia akan memberikan hadiah kepada anaknya. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Nu'man yaitu Bashir, "Ya Bashir, alaka waladun siwa haza? Apakah kamu punya anak lain?" Maka Bashir pun Abu Nu'man tadi, ya, dia memberikan hadiah pada Nu'man karena Nu'man ini anaknya soleh, sehingga Bashir ini memberikan hadiah pada Nu'man. Maka Nabi bertanya, kamu punya anak nggak selain Nu'man? Ya. Maka Abu Nu'man atau Bashir tadi mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah anak yang lain juga kamu beri hadiah? Maka Bashir atau Abu Nu'man mengatakan, tidak, saya nggak ngasih hadiah. Maka Nabi pun mengatakan, fala tashhadni idzan. Kalau gitu, jangan kamu jadikan saya saksi. Fa inni la asyhadu ala jur. Saya tidak mau menjadi saksi untuk perbuatan yang dosa. Nah, inilah ya, jelas-jelas Nabi mengatakan bahwa Nabi mengatakan ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa'dilu baina fi auladikum. Wah, maka berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Maka Nu'man pun mengatakan, bapak saya ketika itu membatalkan hadiahnya. Ya. Nu'man pun ketika itu dia tidak mau menerima hadiahnya karena dia merasa tidak enak dengan saudara-saudaranya. Tapi bapaknya yang bersikeras dan meminta bahwa yang dilakukannya benar dan meminta Nabi sebagai saksi. Ternyata bapaknya salah. Maka dia pun membatalkan hadiahnya kepada Nu'man. Kemudian, apakah pembagian antara anak laki dan perempuan itu harus sama? Jumhur ulama mengatakan bahwa ya pembagian anak laki dan perempuan dalam hibah itu sama ya. Dan ini pendapat Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Malikiyah ya. Jadi bahwa yang adil itu perintah Nabi mengatakan dilu baina auladikum, berlaku adil lah bahwa adil itu sama laki-laki dengan bagian perempuan dibagi sama kalau dia hibah. Nah, ini pendapat jumhur ulama. eh Dalilnya ya Nabi SAW mengatakan sawu baina auladikum fil atiyah, berlaku samalah kalian terhadap anak-anak kalian dalam pemberian. Kalau kuntum mufaddilan, seandainya aku ingin membedakan melebihkan yang lain, la faddaltun nisa, niscaya aku bahkan lebih mengutamakan perempuan, kata Nabi SAW. Nah, menunjukkan bahwa kalau hibah itu harus sama. Nah, tidak boleh membedakan antara anak perempuan dan laki-laki, maka semuanya sama. Ini pendapat jumhur ulama. Dan pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa adilnya pendapat Imam Ahmad, kalau saya tidak salah, bahwa adilnya laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Walau ta'alam pendapat yang kuat adalah bahwa pembagian kalau hibah laki dan perempuan sama berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan Nabi bahwa sanadnya Hasan, seandainya aku membedakan dalam hadiah, niscaya akan aku lebih banyakkan anak perempuan pemberiannya.
Nah, kira-kira itulah ya, berkaitan hukum-hukum ketentuan Islam dalam masalah wasiat dan juga dalam masalah hibah. Baik, Pak Yanu, saya rasa cukup materi Ya, kita. Sisa waktu lanjut dengan diskusi. baik Ustadz, Alhamdulillah terima kasih Ustadz untuk penjelasan dan ilmu yang telah diberikan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan sesi kita pada siang hari ini dengan bersoal jawab atau berdiskusi dengan Ustadz. Silakan jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan terkait dengan masalah-masalah yang tadi Ustadz sampaikan, dapat menuliskan terlebih dahulu pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, kemudian kota domisili dan pertanyaan. Insya Allah kita masih cukup banyak waktu, kurang lebih 32 menit ke depan. Kita akan manfaatkan untuk membahas terkait masalah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Silakan Bapak Ibu sekalian, atau jika ada yang ingin bertanya langsung dapat menekan terlebih dahulu tombol raise hand agar kami bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian langsung dengan Ustadz. Ya, Alhamdulillah Ustadz ada pertanyaan atau yang setelah mengangkat tangan Ibu Rini Essen dari Jerman mungkin ya. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Kalau misalnya ini saya meninggal, terus saya hanya punya saudara lelaki satu dan suami, saya nggak punya anak. Terus saya punya paman dari pihak ibu. Itu tentang harta yang saya miliki itu kan kata Ustadz nggak boleh ya berwasiat kepada ahli waris nggak boleh terima wasiat ya tadi ya. Kalau saya meninggalkan warisan itu pembagiannya bagaimana? Apakah paman dari pihak ibu juga berhak mendapatkan harta dari saya? Jazakallah khairan Ustadz. Ya, baik. Pertama, kalau pertanyaannya pembagian warisan. Adapun pembagian warisan, ya, harta ibu itu diwarisi oleh suami mendapatkan setengah, ya. Karena Allah mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad. Dan kalian para suami mendapatkan setengah harta istri kalian kalau istri kalian tidak memiliki anak. Kemudian sisanya setengah lagi itu untuk saudara laki-laki ibu. Nah, begitu. Sedangkan paman dari pihak ibu, khalun, itu tidak ada mendapatkan warisan. Karena warisan itu nasab, dari jalur nasab. Ya, jadi sebab waris itu pertama sebab pernikahan, yang kedua sebab nasab. Dan nasab dalam laki-laki, keturunan itu berdasarkan darah itu dari laki-laki. Jadi paman hanya paman dari ayah. Hmm. Sedangkan paman dari ibu tidak dapat. Maka bisa ibu kalau ingin memberikan pada paman pihak ibu dengan bentuk wasiat. Tapi tadi yang sudah kita sampaikan bahwa maksimal hanya sepertiga dari harta. Ya, begitu ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi lebih baik wasiat dulu gitu ya, hartanya dikurangkan untuk wasiat dulu, baru sisanya waris gitu ya Ustadz. Iya, betul. Baik, terima kasih penjelasannya. Jazakallah khairan. Wa iyaki. Wajazakallah khairan. Amin. Alhamdulillah. Baik Ustadz, Alhamdulillah sudah ada pertanyaan melalui kolom chat dari Umu Al-Fatih di Tangerang Selatan. Bismillah, izin bertanya. Ayah suami menghibahkan anak-anaknya satu persatu, tapi pembagiannya tidak adil. Ada yang berupa rumah dan berupa tanah. Dan suami sendiri dijanjikan dihibahkan tanah, tetapi belum diserahkan. Bagaimana itu Ustadz hukumnya?
Dan bagaimana cara memberitahu karena suami tidak berani kasih tahu ke orang tua. Jazakallahu khair. Bagaimana cara memberitahu? Karena suami tidak berani memberitahu pada orang tua. Nah, Ya, Ustaz. maka bentuk jadi memberitahu itu jangan karena kita apa namanya niatnya ingin harta. Berarti kesalahan dalam menyampaikan sesuatu karena salah niat. Ya, maka pertama yang kita niatkan dalam hati bahwa menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang kita cintai. Ya, karena kewajiban hukum Allah ini mutlak untuk dilaksanakan semua manusia. Maka Nabi mengatakan, "I'dilu baina auladikum," berlaku adillah pada anak-anak kalian. Bentuk ketidakadilan tadi yang disampaikan akhirnya ada di antara anak yang merasa dia dipilih kasih atau tidak disayangi sehingga pembagiannya dia merasa tidak rela. Nah, inilah yang dihindari dalam syariat Islam, yang mana pasti menyebabkan hubungan saudara ini ya menjadi tidak baik atau rusak. Nah, maka ini harus disampaikan kepada orang tua, tapi menyampaikannya dengan cara yang baik, niatkan karena Allah. Semoga ya yang mana tadi sudah kita sampaikan bahwa dalil-dalil menunjukkan bahwa wajib orang tua ayah itu berlaku adil dalam pemberian hibah kepada anak-anaknya. Ya, wallahu taala alam. Jadi perbaiki niat dan harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Masya Ya, Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz, untuk penjelasannya. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya kepada Bapak Jainal Abidin. Mungkin bisa mengaktifkan audionya Bapak dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Apakah Pak Jainal Abidin bisa bertanya langsung kepada Ustadz terkait dengan pertanyaannya? Ya, baik, kita bacakan saja Ustadz. Dari Pak Zainal di Tangerang, Afwan Ustadz mohon dijelaskan kembali mengenai perlakuan adil terhadap hibah kepada anak. Misal punya anak 4, 3 anak sudah diberikan rumah dan ditempati. Tinggal 1 anak yang belum dikasih rumah dan masih tinggal dengan ibu. Saat masih hidup, ibu bilang rumah yang ditempati untuk anak keempat. Bagaimana status rumah tersebut, Ustadz, ketika ibu meninggal? Apakah dibagi waris atau boleh untuk anak keempat? Jazakumullah khair. maka berdasarkan hadis Nabi tadi, ya, Nabi mengatakan sawu baina auladikum fil atiyah. Samakanlah, ya sawu itu samakanlah dalam pemberian kalian kepada anak-anak kalian. Seandainya, kata Nabi, seandainya aku akan melebihkan pembagiannya, tumun nisa, tun nisa. Saya aku memberikan lebih untuk anak perempuan. Nah, menunjukkan bahwa memberikan lebih itu tidak boleh, ya. Sehingga Nabi mengatakan seandainya dibolehkan, aku akan lebih memilih untuk memberikan anak perempuan lebih banyak. Nah, tetapi itu tidak dibolehkan. Jadi wajib hukumnya sama. Nah, orang tua kalau memberikan hadiah, hibah kepada anak, ya perkirakan yang sama, ya. Wallahu a'la alam. Baik, cukup jelas Ustadz untuk jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan juga dapat dipahami oleh peserta lainnya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Afwan izin bertanya terkait warisan, atas seorang kerabat perempuan yang tidak bersuami dan tidak memiliki anak, namun memiliki harta cukup banyak. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tidak memiliki suami ya, tadi ya.
tidak bersuami dan tidak memiliki anak, Ustaz. Ya, Hanya ada kerabat perempuan. kerabat cuman perempuan aja. Atau dari Besti Mengaji London mungkin bisa menambahkan informasi terkait dengan pertanyaannya. Baik. Nah, bis- Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, jazakallah khair, host. Jadi, beliau ini sendirian, Ustaz, tidak ada suaminya dan tidak juga memiliki anak, tapi beliau mempunyai harta yang cukup banyak. Ada saudari perempuannya 1 orang. Hanya itu, artinya kedua orang tuanya masih ada. Afwan, Ana bertanya, just in case begitu, Ustaz. Iya. Mohon Kalau nasihatnya. orang tuanya masih ada, berarti orang tuanya, Bu, ahli warisnya. Betul, nah, Ustaz. Iya. Kalau semisal, Afwan, kalau tidak ada orang tuanya begitu, Ustaz? Iya, pertama ya, ketika seorang meninggal, tentu kita harus menanyakan dulu siapa ahli warisnya. Maka pembagiannya diberikan pada ahli warisnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya hartanya banyak, ya, maka kalau hartanya banyak, sebaiknya seorang tersebut mengambil ya manfaat dari harta yang dia usahakan dengan cara menjadikan tetap mengalir dari harta pahala yang dia usahakan tersebut walaupun dia sudah meninggal dengan cara wakaf. Ya, maka dia wakafkan sehingga ya ketika dia sudah meninggal pun terus pahalanya mengalir kepada dia. Dan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maka menurut turun ayat ini para sahabat mereka ya Umar bin Khattab pun mengatakan saya memiliki harta yang paling saya cintai yaitu kebun di Khaybar. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan kalau kamu mau maka tahan ya itu menjadi milik Allah, jadi tahan dan hasilnya diberikan kepada orang-orang fakir miskin, ya orang-orang butuhkan sehingga inilah nasihat Nabi kepada Umar bin Khattab. Maka sebaiknya seorang kalau memiliki harta yang banyak, ya untuk mendapatkan kebaikan yang Allah katakan untuk menjadi orang yang baik itu adalah infakkan dengan sedekah jariah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Nah, berarti untuk sedekah jariah ya, Ustaz ya? Iya, supaya dia meninggal pun terus mengalir, Bu. Kita lihat sekarang ya bahwa para sahabat Nabi sudah meninggal tapi pahala harta yang mereka wakafkan terus mengalir. Masih ada sumur Utsman bin Affan dan juga wakaf-wakaf yang lainnya. Ya, Nah, baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini titipan pertanyaan. Bila seorang istri tidak dinafkahi dan mantan suaminya sudah meninggal dan istri masih hidup, berencana membagi asetnya berupa properti, ingin membagi ketiga propertinya ketiga anaknya. Hukumnya dengan hukum hibah dibolehkan, Ustaz? Saya tidak paham pertanyaannya. Ya, mungkin kepada yang bertanya bisa memberikan informasi lebih lanjut dengan mengaktifkan mic-nya. Apakah bisa merespon Bapak atau Ibu yang menggunakan ID SMA055F? Propertinya milik istri, Ustaz. Hubungan dengan suami tadi apa ya? Nah, mungkin Ibu atau Bapak bisa diaktifkan biar bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadz. Diaktifkan audionya agar bisa menjawab pertanyaan Ustadz untuk memberikan informasi lebih lanjut. Apakah bisa merespon? Atau kita lanjutkan dulu Ustadz ke pertanyaan berikutnya untuk
memaksimalkan waktu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, pertanyaan titipan dari kakak ipar. Kakak ipar saya perempuan tidak memiliki anak dan orang tua sudah meninggal semua. Memiliki 3 saudara laki-laki sekandung, 3 orang, dan saudara sekandung wanita 2 orang. Jika kakak ipar meninggal, bagaimana pembagian waris untuk suami dan semua saudara atau saudari kandungnya? Suami mendapatkan setengah tadi. Nggak punya anak ya? Nggak punya Iya, anak. Ustaz. Maka suami dapat setengah, setengahnya itu untuk saudara laki dan perempuannya. Cuman saya lupa ya, apakah bagi dua atau laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian saudaranya itu. Nah ini saya lupa, mungkin ada yang ingat bisa diingatkan. Coba Ya, sambil yang cari yang lain nanti saya coba cari-cari juga referensinya ya Pak Yanu ya. ya baik Ustaz. Paham ya maksud saya ya Pak Yanu ya. Ya Jadi Ustaz, insyaallah. kalau yang setengah untuk suami, setengah lagi itu untuk dibagi pada saudara laki dan Saudara kan. perempuan. Tadi kan laki-laki ada dibagi aja, cuman pembagiannya saya lupa. Untuk saudara ini apakah seperti Sama dengan anak laki dan anak perempuan lidzakari mithlu hadzil unsayain atau pembagiannya sama ya antara laki dan perempuan sama. Nah, itu saya lupa di sana. ya baik Ustaz. Kepada ibu atau bapak yang menggunakan ID A055F, apakah bisa diterima untuk unmute-nya? Ya, jazakallah khair, Pak. Ya, Ibu silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, ada seorang istri yang ditinggal cerai hidup oleh suaminya dan sewaktu suaminya hidup tidak menafkahi anak-anak dan istrinya, Ustadz. Kemudian si istri dari hasil kerja payahnya membeli 3 properti berupa rumah dan istri tersebut masih hidup Ustadz dan berniat membagi ketiga rumahnya kepada 2 anak putra dan 1 anak putrinya. Apakah boleh dengan hukum hibah Ustadz atau harus dengan hukum waris Ustadz? Jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah berpisah Bu ya antara suami istri ya. Sudah Pak, sudah Ustadz dari sang suaminya hidup, dia sudah berpisah Ustadz. Iya. Walau alam kalau yang saya tangkap eh, mungkin niatnya supaya suaminya nggak dapat harta warisan gitu ya. Eh, Tidak Ustadz, memang suaminya tidak meninggalkan harta apapun dan memang properti itu dibeli oleh istri gitu Ustadz. sebetulnya nggak perlu disebutkan suami ya di sini dalam pertanyaannya Iya, ya. mantan suami begitu Ustadz. Iya. Nah, kalau pertanyaannya bolehkah seorang ibu memberikan aset itu sebagai hibah selagi dia hidup atau harus sebagai wasiat nanti diberikan pada anak-anaknya sudah meninggal si ibunya. Maka keduanya dibolehkan. Ya, hibah dibolehkan dan sahnya itu langsung diserah terimakan. Maka tadi yang kita sampaikan bahwa hibah kepada anak-anak itu harus sama ya. Jadi anak laki dan perempuan harus sama mendapatkannya. Nilainya juga diusahakan sama. Beda-beda dikit ya memang sulit di untuk bisa sama. Nah, ini masih dimaafkan tapi minta keriduan anak-anaknya. Nah, kalau dia ingin menjadikan anak-anaknya laki dan perempuan dapatkan sama. Tapi kalau dia tidak memberikan secara hibah, berarti menjadi harta warisan wajib hukumnya nanti pembagiannya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Begitu Ibu. Jadi keduanya boleh. Cuman terjadi perbedaan pembagian saja. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Iya. Baik. Alhamdulillah pertanyaannya telah terjawab. Semoga dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya.
maupun Jazakallah khair, Pak. Jazakallah Ibu. Ya, Pak Yanu, maaf saya Ya sudah Ustaz, lupakan. Di sini alhamdulillah saya sudah ketemu bahwa saudara laki-laki dan saudari perempuan itu namanya asabah bil khair, yang mana asabah bil khair itu pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Begitu. baik Ustaz. Ya. Berarti sama Ya. dengan pembagian Anak laki dan anak laki-laki anak perempuan ya 2:1. iya, dua Ya, banding satu. alhamdulillah. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ibu Eni Yuli Astuti. Bismillah, Afan izin bertanya Ustadz, untuk harta warisan dari kakak yang meninggal, sedangkan dia tidak menikah dan kedua orang tua sudah meninggal, siapakah yang berhak atas harta tersebut? Jazakallahu khairan. Mana yang lebih dulu meninggal, orang tuanya atau si kakak? Mungkin Ibu Eni bisa mengaktifkan audionya. Ibu Eni, untuk pertanyaan dari Ustadz, apakah bisa dijawab siapakah yang terlebih dahulu meninggal? Apakah kakaknya atau orang tuanya? Ya, Meninggal kalau dulu itu kakaknya Ustadz. oh, berarti orang tuanya masih ada waktu kakak meninggal ya. Iya, masih ada. Nah, berarti harta warisan itu diberikan kepada ahli waris yang hidup ketika seorang meninggal. Ketika kakak tadi meninggal, orang tuanya masih ada, berarti masih ada hak dari orang tuanya, ayah dan ibunya. Ya, ibu. Dan tadi kakak kalau tidak punya anak, berarti ibu mendapatkan sepertiga. Kemudian ahli waris yang lain, saudara ada ibu? Saudara kakak itu tinggal dua. Dua itu, tinggal tiga, Afan. Dua laki-laki dan satu perempuan, Ustadz. Ya. Oh, berarti ada saudara ya. Berarti ibu dapat seperenam. Maaf. Pada saudara laki dan perempuan, ibu dapat seperenam dan bapak juga dapat seperenam. Sisanya untuk saudaranya. Dibagi laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Bagaimana Ya. Bu Eni? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah jelas, Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah masih ada waktu untuk memberikan pertanyaan dan berdiskusi kepada Ustadz. Silakan dapat menuliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk pertanyaannya dengan format nama, kemudian kota domisili, dan pertanyaan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini dari Ibu Elmi, Ibu Elmiati Cibarusa Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya, Waalaikumsalam. qadarullah Bunda tidak punya banyak harta, hanya satu unit rumah sederhana dan gaji pensiun. Punya 5 orang putra putri. Andaikan Bunda wafat, ada tunjangan kematian dari taspen yang akan diterima anak-anak. Kalau untuk rumah Bunda akan berwasiat kepada anak-anak, rumah jangan dijual. Rawatlah tempatilah bagi anak-anak ibu yang kurang mampu untuk beli rumah. Kalau anak-anak ibu sudah mapan semuanya, tolong dikontrakan saja. Hasilnya tolong diinfakkan ke masjid atau kepada yang butuh dengan niat pahalanya disampaikan untuk ibu dan ayah. Apakah boleh wasiat seperti itu Ustadz? Syukran Ustadz. Hmm, eh, tadi wasiatnya hanya apa? Hartanya hanya satu rumah ya. Satu rumah dan Wasiat taspen Ustadz. taspen. Ya. Taspen itu eh, potong Tunjangan gaji kematian dari pemerintah Ustadz. tunjangan berarti hadiah ya, bukan potong gaji ya taspen ya. Iya Ustadz. Kalau berarti hadiah itu sesuai dengan yang disebutkan dalam itu untuk siapa kalau seorang meninggal. Berarti dia tidak wasiat dia, tidak warta warisan. Maka sesuai dengan penunjukan dari
siapa yang dipilihnya. Maka ya karena itu sifatnya hadiah. Nah, berarti tinggal rumah ya harta peninggalannya. Tapi tadi disampaikan jangan dijual, terus anak-anaknya gimana? Ya ditempati Ustaz kalau misalkan memang ada yang memerlukan. Nah, Kalau ya wallahu alam, kalau eh, ditempati yang memerlukan, berarti dia mewasiatkan tidak tidak dibagi ke ahli warisnya ya, tidak boleh dijual. Maka ya ini yang tadi kita sampaikan, para ulama katakan makruh hukumnya kalau hartanya sedikit, sedangkan ahli warisnya anak-anaknya ada yang miskin, ya kesulitan. Nah, maka ini berarti makruh hukumnya. Karena Nabi mengatakan kamu tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kecukupan lebih baik dari kamu berikan pada orang lain atau wasiat. Nah, maka wallahu alam ya dia menjadi eh, wasiat yang makruh menurut saya ini. Ya, kalau tadi anak-anaknya memang ada yang kekurangan, maka sebaiknya wasiat itu supaya sesuai ya, jangan jual masih dibolehkan ya. Tapi wasiat itu juga tadi jangan jual, kemudian hasilnya hanya maksimal sepertiga. Nah, Allah alam saya masih bingung ini Pak Yano, gimana ini maksudnya? ya Bu Elmi mungkin bisa menambahkan Ibu informasinya, bisa mengaktifkan audionya Bu Elmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Apanya yang harus ditambahkan, Ustaz? Ah, ini Bu, jadi Ya. rumah itu tidak dijual, tapi diapain nih Bu? Karena sebetulnya Oh, ketika seorang meninggal, itu ya, menjadi harta warisan. Nah, gitu. iya. Jadi kalau ibu Cuma, berwasiat, wasiat itu tidak boleh bertentangan hukum Allah. Nah, hmm, wasiatnya seperti apa ya? ya wasiatnya seperti ini, Ustaz. Kalau seandainya, jadi rumah ini, rumah yang sederhana ini, kalau bisa, kalau boleh diwasiatkan gitu ke anak-anak, jangan dijual, dirawat saja. Kalau seandainya ada anak-anak yang belum mapan, yang masih butuh rumah ini, ditempati saja gitu. Tapi kalau sudah mapan semua kalian, rumah ini dirawat saja. Terus kalau tidak ada yang mau menempati, dikontrakkan, dirawat. Jadi hasil kontraknya ini disedekahkan ke masjid atau kepada siapa yang membutuhkan, diniatkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Begitu, Ustaz. Apakah boleh wasiat seperti itu, Ustaz? Nggak boleh ibu, Oh, menyebabkan ya tadi mhm. wasiatnya mengatakan ditempati oleh anak yang tidak mampu. Berarti anak yang mampu tidak mendapatkan harta warisan. Berarti Oh, begitu. terzolimi. Ya, itu tidak boleh, Bu. Nabi Tapi mengatakan kalau seandainya anak-anak itu setuju, wasiat ahli bagaimana, waris. Ustaz? Nabi mengatakan tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Ibu mewasiatkan untuk anak yang tidak mampu aja. Sedangkan anak yang mampu berarti tidak mendapatkan harta warisan. Berarti ini berdosa. Dia akan merasa dizolimi. Begitu, Ibu. Kalau seandainya anak-anak yang lain itu setuju, Ustadz, bagaimana? Nah, Tidak merasa terzalimi begitu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? setuju dan tidak setuju ini nanti, Ibu. Ya, Oh, setuju begitu. dan tidak setujunya nanti ketika memang sudah ini, ya mereka ternyata merasa tidak setuju, maka tidak boleh, harus dijagi bagi warisan. Tapi seandainya nanti memang mereka setuju, anak-anak yang kaya misalkan setuju ya udah tidak apa-apa ditempati oleh saudaranya yang miskin misalkan. Nah Hmm. itu pun akan susah, misalkan ada beberapa orang yang tidak punya tempat tinggal, nanti Oh, menyebabkan begitu. perselisihan. Berarti dibagi aja secara waris ya, Ustadz ya. Iya, bisa ibu bagi selagi masih hidup, Hmm. maka wajib sama. Ya. Atau kalau warisan, maka nanti pembagiannya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Banding satu ya. Jadi berarti baginya itu dihitung secara harga harga terkini ya, Ustadz ya. Iya, Bu. Oke. Terima Dan, kasih, Ustadz. dan Ibu, Jazakumullah khair. dan digunakan anak-anak pun harta warisan itu menjadi sedekah jariah juga bagi ibu.
Ya, tidak mesti Oh ke iya, orang lain. Dan Nabi iya, iya, mengatakan harta yang paling baik kita infakkan kepada keluarga kita, kepada anak iya, kita. Ya, itu pahalanya iya, Ustaz. lebih besar. Oh iya, Ustaz. Oke. Ya, Baik, Alhamdulillah Ibu setelah terjawab pertanyaannya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hajah Dewi Ernawati. Untuk Ibu Hajah Dewi Ernawati mungkin bisa mengaktifkan audionya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Apakah bisa mengaktifkan audionya Ibu? Baik, kita bacakan saja Ustadz. ya. Adik ipar saya meninggal tidak mempunyai anak. Bagaimana membagi warisannya? Sedangkan istrinya sudah mengambil uang pesangon dari tempat kerjanya, tinggal rumahnya. Hmm, harus tahu dulu ahli warisnya siapa aja, orang tuanya masih ada atau tidak, siapa aja saudaranya ada atau tidak gitu. Yang mana tadi? Ya Ibu, silakan Ibu. Ya, orang tuanya sudah meninggal, tinggal saudara laki-lakinya 1 orang dan 2 orang saudara perempuan. Nah, berarti si istri mendapatkan seperempat dari total peninggalan suaminya. Sisanya milik saudara laki dan perempuannya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jelas ya Bu Dewi ya? Alhamdulillah ya. Kemudian apakah harus enggak, ini kan maksudnya eh, pesangon dari kantornya itu kan sebanyak 350 juta. Eh, dia sudah ambil semuanya. Tinggal harga rumahnya itu diperkirakan nilainya sekitar 350 juta juga. Jadi apakah dijumlahkan dulu semuanya atau bagaimana? Nah, pesangon itu apakah potong gaji selama ini atau memang hadiah dari perusahaan saja, Ibu? Kalau dia perusahaan tergantung dari siapa yang ditujukan. Kalau misalkan tujuannya untuk istri, maka itu hanya hak istri aja, Ibu, bukan harta warisan. Oh iya, itu dari kantor. Jadi kalau meninggal keluar itu apa pesangonnya. Tapi saya itu kan cara itu kan hak saudaranya juga. Nah, Apakah itu Ibu, dijumlahkan dulu Ibu seluruhnya lihat dulu gitu? ketentuan pesangonnya itu apakah tertulis hanya untuk istri. Kalau tertulis untuk istri, berarti itu hanya hak istri aja, Ibu, tidak harta warisan. Karena itu Hmm, hadiah dari kantor untuk istri yang meninggal. ya, jadi tinggal rumahnya saja yang dibagi gitu. Nah, itu yang dipastikan dulu. Biasanya begitu. Ya, tapi Hmm, pastikan dulu kalau ternyata itu memang hadiah dari perusahaan untuk istri yang meninggal, berarti itu hanya hak istri, tidak bukan harta warisan. Maka hmm, tinggal harta warisan adalah rumah saja. hmm, Dan itu dibagi lagi untuk istri seperempat dan sisanya untuk saudara laki dan perempuan, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin satu pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Ya, dari Ibu Budi Harni, Bismillah, mohon penjelasan Ustaz. Maksud hibah langsung diserahkan saat itu seperti apa pelaksanaannya? Apakah harus sudah dijadikan pindah nama sertifikat? Kalau sudah disampaikan secara lisan, apakah bisa sebagai hibah sah, Ustaz? Nah, masuk langsung itu diserah terimakan. Maka bentuk serah terima itu dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, biasanya bentuk serah terima itu dengan diantaranya secara hukum dengan balik nama atau langsung secara hakikat. Secara hakikat itu gimana? Langsung ditempati oleh orang yang diberi hadiah. Misalkan rumah yang diberikan, langsung dia menempatinya. Nah, berarti sudah menerimanya walaupun belum balik nama. Berarti itu sudah sah. Kalau hanya secara ucapan tapi tidak ditempati, tidak balik nama, berarti itu belum sah, belum terjadi
hibahnya belum sah dia, begitu maksudnya. Nah, seandainya dia meninggal, orang tadi meninggal, menghibahkan meninggal, maka harta itu menjadi harta warisan karena hibahnya belum sah. Ya, begitu maksudnya. Ya, baik, alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi kita pada siang hari ini. Insya Allah untuk Bapak Ibu yang qadarullah tidak bisa dibacakan pertanyaannya, insya Allah kami Lasjubli Sodakot membuka pendaftaran untuk konsultasi syariah yang dilaksanakan setiap hari Selasa atau hari lainnya melalui konfirmasi. Bapak Ibu bisa mendaftar secara gratis melalui kontak center atau call center di nomor 0813 7000 9995. Insya Allah bersama Ustadz Ervan Doni Tarmizi LC MHI Hafizahullah Ta'ala, dan tidak dipungut biaya alias gratis. Baik Ustadz, untuk penutup sesi kita pada siang hari ini dipersilakan Ustadz. Ya, eh, semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah terus mempelajari hukum-hukum Islam, dan juga Allah berikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Baik Ustadz, jazakallahu khairan untuk ilmu dan nasihatnya. Baik, jika Ustadz ada kegiatan lain dapat meninggalkan ruang Zoom kita pada siang hari ini. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak